guys, selamat malam. Balik lagi sama gue Gadis Judes pada podcast malam hari ini. Nah, udah lama banget nih gue gak mampir ke ruang sepi. By the way, kalian semua apa kabar? Semoga selalu baik-baik aja ya. Dan untuk kalian yang udah punya pasangan, aku doakan semoga tetap langgeng sampai maut memisahkan. Dan untuk kalian yang masih jomblo, kalian gak usah khawatir. Di luar sana masih banyak orang-orang yang udah menanti kalian. Jadi jangan pernah patah semangat ya. Nah, pada malam hari ini gue akan membahas topik yang berjudul tentang komitmen persahabatan. Sedikit banyak mungkin ada beberapa dari kalian yang udah memahami tentang tentang arti komitmen dalam persahabatan. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian simak baik-baik dan kalian harus mengerti supaya kalian itu tidak mudah berganti sahabat. Bukan berganti sahabat sih, maksudnya tidak mudah untuk berantem sama sahabat terus kalian bubar gitu, persahabatan kalian hancur cuma karena kisah percintaan. Itu kan gak baik gitu. Nah, jadi pada malam hari ini aku bakal membahas tentang komitmen persahabatan yang akan ditemani sama sahabat baik gue banget. Tapi sayangnya gue gak bisa sebutin siapa nama dia, karena ya itu udah persetujuan dari awal. Jadi perlu kalian tahu, gue memiliki beberapa orang sahabat yang ya kebanyakan dari temanku itu atau sahabatku itu adalah laki-laki. Nah, dan dia juga akan menjelaskan dan ngasih tahu buat kalian apa aja sih komitmen persahabatan itu dan seperti apa sih yang dinamakan dengan komitmen persahabatan. Simak baik-baik yuk. Jadi gini guys, komitmen persahabatan itu istilahnya apa ya? Kayak kita tuh menjaga sebuah janji yang memang bisa dibilang komitmen. Nah, bedanya kalau di persahabatan itu tuh, jadi kita tuh nggak gampang dan nggak mudah untuk berantem sama sahabat kita cuma gara-gara pacar gitu kan. Kan ada aja tuh kalau misalnya kita pacaran nih, misalnya nih aku punya pacar cowok dan cowokku tuh ternyata pas aku udah putus ternyata dia pacaran lagi nih sama sahabatku, misalnya sahabatku cewek gitu kan. Nah, itu kan biasanya tuh yang bikin pecah persahabatan tuh kan kayak gitu, dikiranya ngambil bekas lah atau perebut lah inilah itulah. Jadi kurang-kurangin pikiran negatif gitu loh, karena itu tuh nggak bakalan terjadi kalau misalnya emang dia udah jodohnya, ya kita mau bisa apa gitu loh, nggak bisa maksain juga kan. Nah, kalau misalnya mungkin dari kalian punya yang pendapat berbeda, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, gue mau tanya nih, menurut lu komitmen dalam persahabatan itu penting gak sih? Komitmen dalam persahabatan itu penting. Gue ada 3 alasan kenapa gue bisa ngucapin itu. 1, memegang teguh janji dan rasa yang terus mempererat komitmen, yang mempercayai sahabat kita sendiri. Itu 1. Waktu dan jarak. Ya terkadang sih kita harus bertempur dengan waktu dan jarak ya, ketika kita saling berteman, walaupun itu jarak jauh kan. Karena kita nggak tahu gitu loh, kapan kita tuh bisa nemuin teman kayak dia gitu, walaupun terkadang hanya sekedar online atau apa gitu. Terkadang juga ada juga kan teman masa kecil tiba-tiba dia jauh, dan kita pegang teguh banget yang namanya itu komitmen dari situ. Dan yang ketiga, komitmennya tuh kayak nggak peduliin apa kata orang gitu tentang sahabat lo, nggak peduliin, karena lo lebih tahu sahabat lo sendiri ketimbang orang lain yang tahu sahabat lo atau orang baru yang kenal sahabat lo. Kalau misalnya kalian udah megang komitmen itu, gue jamin mau sampai tua pun juga gue rasa bisa sih.
buat kalian semua tuh ngejalanin komitmen dalam persahabatan gitu. Perihal komitmen dong nggak harus pacaran gitu loh. Dalam perhubungan persahabatan juga pasti ada. Itu doang sih 3 hal yang perlu gue sampaikan dalam konteks berkomitmen ya. Tapi kalau misalnya ada yang tanya nih, komitmen sama janji itu apa sih bedanya? Atau sama nggak sih gitu lah? Menurut lu gimana? Komitmen dan janji ya. Komitmen dan janji itu sebenarnya gak ada bedanya. Cuma kalau komitmen itu kayak lebih ke arah hubungan. Kayak persahabatan kan masuknya juga ke hubungan kan. Ya mungkin gimana ya, perbedaannya tuh dikit gitu. Kayak kita tuh bisa janji sama siapa aja. Tapi kalau kita berkomitmen otomatis kita berkomitmen sama orang yang udah kita percaya, orang yang udah kita anggap sebagai sahabat. Ya segitu aja sih setahu gue. Dan menurutku juga pasti ada orang yang beda pendapat dengan gue ya. Itu is okay, karena semua orang tuh bebas beropini dengan komitmennya masing-masing. Oke, berarti komitmen itu kayak kita ngasih kepercayaan lebih lah ya sama sahabat kita. Beda sama janji gitu. Kalau misalnya janji itu kan kayak apa ya? Gue bisa menjanjikan sama semua orang, tapi belum tentu gue bisa tepatin. Tapi kalau misal komitmen itu kayak kita kasih kepercayaan sama temen kita gitu kan, bukan berarti kita berjanji gitu loh. Tapi kalau dilihat dari istilah sih, komitmen sama janji itu kata lain ya. Cuma ya kalau menurutku sih dari apa yang tadi Inal jelasin tuh kayak komitmen itu lebih kayak mempercayai sahabat kita gitu loh. Nah, tapi gini nih, biasanya orang yang udah berkomitmen bisa ingkar juga gak sih ya? Kan biasanya ada tuh, komitmen ntar juga ingkar gitu. Itu gimana tuh? Nah, biasanya orang yang udah berkomitmen bisa ingkar juga gak sih? Tentu bisa. Sebab manusia itu gampang buat berubah-ubah. Namun yang namanya pertemanan, yang namanya komitmen itu udah tulus dari hati. Yang namanya hati kan suci. Ya otomatis nih ya, buat ngingkarin aja itu sulit banget sih menurut gue. Ya walaupun kita punya alasan buat ngingkarin itu, tapi menurut gue ingkar dalam komitmen itu bukan suatu alasan. Tapi yang kita perlu itu kayak mahamin kenapa dia bisa mengingkari itu. Soalnya komitmen itu kita bukan kayak lu ada masalah ya udah lu urusin sendiri. Enggak. Lu ada masalah, kita selesain bareng-bareng. Kalau kita bisa selesain bareng-bareng, kita selesain, kita cari jalan keluarnya gimana caranya. Itu yang bikin pererat gitu, yang bikin kita kayak ngingkarin itu. Oh dia udah bantu gue banget, gue udah dikasih nasihat sama dia, dikasih bantuan sama dia. Itu sih yang buat kita susah buat ingkar. Ya mungkin dari kalian gitu banyak juga kan yang kayak berkomitmen lalu ada teman yang ngingkarin komitmen kalian, terus kalian saling marahan. Kalau buat gue, kalian itu cuma berteman, bukan komitmen. Iya juga sih benar. Kayak kita ya. Jadi kadang gue mau ingkar sama lu juga agak gimana gitu. Ya karena ya kita udah kayak apa ya?
sahabat tuh kayak udah jadi keluarga sendiri lah. Jadi kayak udah bener-bener tahu gimana sifat aslinya, udah bener-bener tahu gimana keadaannya gitu lah. Dan menurut gue sih biasanya kalau orang-orang yang udah memiliki komitmen dalam persahabatan itu tuh jarang deh buat ingkar. Apalagi kalau misalnya kita udah bener-bener percaya banget sama sahabat kita. Cuma ya gue juga nggak bisa memungkiri sih, karena kan manusia tempatnya hilaf, ya nggak? Jadi manusia itu kadang ya apa ya, kadang juga bisa hilaf gitu loh, atau misalnya dia melakukan kesalahan yang bikin dia ingkar sama kita gitu loh. But menurut gue itu cuma batu kerikil lah yang masih bisa dilalui dalam persahabatan. Karena hal kayak gitu tuh, ya bener tadi apa yang lo katain, yang lo bilang gitu loh, kalau kayak gitu tuh harusnya kita selesain bareng-bareng gitu loh. Jangan lu punya masalah tapi lu urus sendiri. Itu bener sih, bener banget gitu loh apa yang lu bilang. Tapi gini nah, ada kan orang yang bilang, gue tuh gak punya sahabat, soalnya gak ada yang bisa pegang komitmennya. Gue gak percaya gitu kan. Ada tuh orang yang kayak gitu, ya bisa dibilang bersifat terlalu insecure sih. Kalau menurut lu gimana? Punya opini lain apa enggak? Lu punya opini apa enggak gitu loh sama orang yang memiliki pemikiran seperti itu? Tapi ada kan orang yang bilang, gue tuh gak punya sahabat, soalnya gak ada yang bisa pegang komitmennya. Tergantung sih bagi gue. Gue sama teman-teman gue tuh dari kecil temenan. Dari gue masih kecil aja ya, karena gue udah berteman dia sampai sekarang, sampai saat ini, detik ini, waktu ini. Bukan komitmen itu bisa kebentuk sendiri kok. Bukan berarti kita harus ngebentuk gitu. Dia bisa kebentuk sendiri tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Terus tiba kita udah megang janji nih. Ya, semua masanya kan ada perjalanannya sendiri gitu. Dan semua cerita tuh ada akhirnya sendiri. Mungkin lu berkomitmen dan akhirnya lu dipisahkan dengan kata-kata nikah. Entah mengejar usaha, entah mengejar cinta. Itu kalau menurutku bullshit sih. Di pertemanan gue tuh kayak di komitmen pertemanan gue tuh gak ada. Mau kita tua, mau kita muda, mau kita kayak nanti, menurutku gue masih berteman. Komitmen itu bukan tentang persahabatan doang. Komitmen itu bisa kita anggap tentang persaudaraan. Kalau cuma berteman, mungkin lu adalah sifat-sifat yang kayak gitu. Gue gak punya sahabat, gue cuma punya teman atau apalah lain bla bla bla. Namun kalau menurut gue, ketika lu punya sahabat, di situ komitmen terbentuk dengan sendirinya. Jangan takut buat berkomitmen dengan sahabat lu. Percaya aja sama dia. Sebrengseknya kita aja dia tahu. Apalagi dalam-dalaman kita kan. Jadi pasti dia paham lah. Kayak apa yang kita jalanin. Apa misalnya kayak kita kejebak di waktu gitu. Kayak kita gak nongkrong atau apa. Bagi mereka tuh kayak suatu hal yang tabu aja gitu loh. Oh dia gak nongkrong nih, mungkin dia ada kerjaan, lembur, karena dia lagi sibuk sama yang lain. Atau gimana, kan temen mereka bukan kita doang gitu loh. Pasti setiap persahabatan tuh kayak pasti ada aja gitu yang bisa ngertiin. Dan menurut gue persahabatan di gue itu teman-teman yang udah ngerti gue, tahu gue, dan tahu sifat gue kayak gimana. Itu sih. Kalau misalnya cuma berteman, cuma temen doang, ya mungkin kayak ada omongan lain, ya whatever gitu. I don't care for you man. Gue juga gak peduli dengan kata-kata lo. Gue gak makan dari kata-kata lo gitu loh. Kalau misalnya pertemanan ya. Tapi kalau misalnya berkomitmen, otomatis dia bakal tahu lu kayak gimana, lu orangnya kayak apa gitu loh.
lu sifatnya apa aja, dia bakal tahu tanpa sepengetahuan lu gitu. Jadi menurut gue kayak gue gak punya tuh sahabat, nggak mungkin. Lu pasti punya, cuma lu belum nemu aja gitu. Yang sepemikiran sama lu, sepaham sama lu, itu belum nemu aja. Mungkin the next time lu bakal ketemu itu. Gue setuju sama lu. Soalnya gimana ya, kalau misalnya kalian nih yang insecure banget gitu kan, atau misalnya masih belum percaya nih sama komitmen persahabatan kalian gitu kan, sama tujuan gimana persahabatan kalian, coba deh kalian berpikir positif, atau kalian boleh simak baik-baik apa yang tadi temanku bilang gitu, atau yang tadi sahabatku bilang. Itu tuh sebenarnya bisa jadi motivasi banget buat kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian memiliki seorang sahabat atau lebih dari satu orang sahabat, kalian tuh harus bisa berkomitmen, kalian harus percaya sama mereka. Walaupun memang kalian tuh sering banget untuk dikecewain gitu kan, kayak misalnya sering banget dihianatin sama sahabat kalian, sering banget ya pokoknya dijahatin deh pokoknya sama sahabat kalian gitu. Kalian jangan pernah patah semangat. Ibaratkan gini, kalau misalnya kalian punya 10 orang sahabat, yang 8 orang support kalian, yang 2 orang hianatin kalian, kalian lebih lihat yang mana? Kalau kalian cuma ngelihat yang 2 orang itu, kalian salah. Tapi coba kalian lihat yang 8 orang yang udah stay dan tetap support kalian gitu loh. Oke? Nah, segitu aja sedikit banyak aku ceritakan atau jelaskan bersama sahabatku tentang komitmen persahabatan. Kurang lebihnya ya kalian nilai sendiri aja ya. Karena ya aku bukan Tuhan yang maha sempurna gitu loh. Ya mungkin setiap manusia bebas beropini, setiap manusia itu bebas berpendapat, setiap manusia itu bebas berkomentar. Dan ya itu menurut penjelasan dari aku dan sahabatku. Kalau misalnya kalian memiliki opini lain, kalian boleh jalanin, kalian boleh lakuin gitu loh. Karena kan yang ngejalanin kalian bukan aku. Dan kalau yang kami ceritakan, kami jelaskan tadi, itu ya memang yang kami jalani gitu loh selama kami bersahabat. Dan selama sahabatku ini punya sahabat baik juga gitu. Karena kan setiap orang pasti memiliki sahabat yang berbeda-beda gitu loh. Jadi ya jangan pernah untuk kalian merasa insecure gitu dalam persahabatan, oke? Ingat, kalian tetap istimewa di mata sahabat kalian. Jangan pernah merasa kalian sendirian. Oke, segitu aja dari gue Gadis Judes pada podcast malam hari ini. Kayaknya udah saatnya nih ya. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tidur gitu lah. Dan udah saatnya juga aku akan tertidur lelap. Yaudah, sampai jumpa, sampai ketemu di next video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan selalu subscribe ya. Dan terima kasih juga yang udah nemenin dari tadi pokoknya. I love you banget buat kalian semua. Mungkin dari kalian ada yang punya saran mengenai podcast apa yang bakalan aku buat lagi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ketika aku berduka, kau selalu